Jaitzes gemparkan Italia usai debut di Serie A. Roberto Mancini tiru langkah Sintayong demi hancurkan skuad Garuda. Martin Paes bawa FC Dallas menang dramatis di Liga Amerika Serikat. Pengamat sepak bola nasional bocorkan alasan Elkan Bagot tak dipanggil Sintayong. Timnas U17 tuai pujian usai tampil gemilang saat menghadapi India U17. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kiper FC Dallas yakni Martin Paes kebobolan 3 gol menjelang membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gawang Martin Paes kemasukan 3 kali ketika FC Dallas menang 4-3 atas tuan rumah DC United. Laga itu digelar dalam lanjutan pekan ke-28 Major League Soccer 2024. Namun, Fatma mencatat bahwa Martin Paes juga membukukan 4 penyelamatan ketika berhadapan dengan DC United. Kiper berusia 26 tahun itu juga mencatatkan 9 recoveries. Untuk ke-26 kalinya di musim ini, Martin Paes menjadi starter untuk FC Dallas. Calon menjaga gawang timnas Indonesia itu telah 42 kali memungut bola dari gawangnya. Kemenangan atas DC United membuat FC Dallas naik ke peringkat ke-10 dari 14 peserta wilayah barat. Martin Paes dan kawan-kawan menorehkan 33 poin dari 26 pertandingan. Bahagia akhirnya meraih kemenangan tandang. Mari kita lanjutkan momentum ini, ujar Martin Paes dalam akun X-nya. Sementara itu, Martin Paes akan dipanggil ke timnas Indonesia untuk grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Martin Paes belum bisa bermain ketika timnas Indonesia menantang tuan rumah timnas Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium. Hal itu dikarenakan karena pendaftaran pemain telah ditutup beberapa hari yang lalu. Pelatih timnas Arab Saudi yakni Roberto Mancini mulai memantau pemain di liga lokal untuk persiapan menghadapi timnas Indonesia di round 3. Arab Saudi akan berhadapan dengan timnas Indonesia di laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi pada 5 September 2024. Hasil positif tentu sangat krusial bagi kedua tim di pertandingan pertama. Sebab itu, Mancini mulai bergerak untuk mencari pemain-pemain berbakat yang kemungkinan diikutsertakan dalam skuad The Green Falcons. Mancio, sahabat akrabnya, dilaporkan menonton langsung sebuah pertandingan di Liga Arab Saudi 2024-2025. Sementara itu, tidak hanya Mancini yang melakukan pergerakan menjelang laga. Pelatih timnas Indonesia Sintayong juga kedapatan beberapa kali hadir dalam pertandingan Liga 1 2024-2025. Pria asal Korea Selatan itu mengakui pertandingan melawan Arab Saudi akan menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia harus bersiap beradaptasi dengan cuaca serta waktu persiapan yang sangat pendek. Sebenarnya, tantangan yang paling besar ya persiapannya sangat pendek, kata Sintayong. Pelatih Venezia yakni Eusebio De Francisco mengaku takjub lihat penampilan bek timnas Indonesia ini Jaitzes yang kembali hadir di skuadnya sekaligus melakukan debut di Serie A. Jaitzes sendiri masuk skuad Venezia melawan Fiorentina di Liga Italia 2024-2025. Ya, Venezia bertamu ke kandang Fiorentina di Stadio Artemio Fransi pada Minggu 25 Agustus 2024. Pertandingan itu merupakan bagian dari pekan kedua Liga Italia 2024-2025. Jaitzes masuk dalam 24 pemain yang dibawa oleh Venezia ke kandang Fiorentina. Pemain timnas Indonesia itu kembali ke skuad Venezia setelah sempat absen di pekan pertama karena akumulasi kartu. De Francisco pun sangat senang dengan kembalinya Jaitzes ke skuad Lagunari julukan Venezia. Pelatih berusia 54 tahun itu mengaku senang dengan gaya bermain serta mentalitas bertarung dari Jaitzes. Dalam laga tersebut, Jaitzes tampil sangat tenang. Beberapa kali, Jaitzes melakukan penyelamatan gemilang. Bek timnas Indonesia itu menjadi palang pintu bagi skuad Venezia.
Ia juga menjadi pilihan utama sang pelatih. Dia bisa memainkan banyak peran, kanan, tengah, dan sayap kiri. Dia pemain yang atletik dan dinamis. Saya menyukainya, dan dia selalu ingin berkembang, kata De Francisco. Debut Jai Izai di Serie A jadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Jai dinomorkan menjadi pemain pertama asal Indonesia yang mentas di Serie A. Prestasi ini juga jadi sorotan netizen tanah air. Mereka merasa bangga atas debut yang dilakukan oleh Jai Izai ini. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong kembali membuat keputusan kontroversial dengan tidak memasukkan Elkan Bagot dalam daftar pemain yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini pun menuai berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sebelumnya, Sintayong telah merencanakan untuk memanggil 26 pemain terbaik untuk menghadapi laga-laga berat di grup C. Yang mana di grup tersebut dihuni oleh tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, dan juga Australia. Namun absennya beberapa pemain pilar seperti Jordi Amat, Justin Hubner, dan juga Elkan Bagot tentu akan sedikit mengusik persiapan Garuda. Terkait ketidakhadiran Elkan Bagot, Sintayong menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mempertimbangkan pemain keturunan Inggris tersebut. Meskipun begitu, pelatih asal Korea Selatan itu enggan menjelaskan secara detail alasan dibalik keputusannya. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Salah satunya yang santer paling terdengar adalah adanya ketegangan antara Sintayong dan juga Elkan Bagot. Dugaan ini muncul setelah Elkan Bagot absen dalam pemanggilan timnas Indonesia U23 beberapa waktu lalu. Pengamat sepak bola Bung Ahai atau Bung Hadi Gunawan turut memberikan komentarnya mengenai situasi ini. Ia menilai bahwa Sintayong maupun Elkan Bagot sama-sama memiliki ego yang cukup tinggi. Bung Ahai berpendapat bahwa Elkan Bagot perlu meminta maaf kepada Sintayong atas insiden sebelumnya. STY tak mau memanggil, dan juga Elkan tak mau minta maaf. Ini jelas artinya keduanya sama-sama ego. Tapi sebagai pelatih, STY memang harus mampu mempertahankan pendiriannya dengan tegas. Karena jika tidak, bisa saja nanti akan ada pemain-pemain lainnya yang akan berperilaku semaunya, ujar Bung Ahai. Ketidakhadiran Elkan Bagot tentu akan menjadi kehilangan besar bagi timnas Indonesia. Namun Sintayong seperti telah memiliki pertimbangan matang terkait keputusan ini. Mari kita tunggu saja perkembangan selanjutnya, dan berharap timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia U17 menorehkan kemenangan solid 3-1 atas tim tamu India pada Minggu 25 Agustus 2024. Laga ini merupakan rangkaian persiapan timnas Indonesia U17 sebelum menghadapi partai kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas U17 akan tergabung di grup G bersama dengan Australia, Marina Utara, dan juga tuan rumah Kuwait. Timnas senior India duduk di peringkat ke-124 ranking FIFA, sedikit lebih tinggi ketimbang timnas senior Indonesia yang berada di peringkat ke-133 FIFA. Timnas U17 mendapatkan penalti pada menit ke-13 setelah Mirza Firjatullah didorong pemain lawan saat ia berlari menuju gawang kosong yang ditinggalkan kiper India. Penalti diambil oleh Vandra Florasta dan ia menaklukkan kiper lawan dengan tembakan datar ke tengah gawang. Gawang Daval Gesami kemudian diselamatkan oleh Mister Gawang dari tembakan keras Samson pada menit ke-24. Babak pertama pun berakhir 1-0 bagi keunggulan Garuda. Namun, India hampir mencetak gol tak lama setelah babak kedua dimulai. Kalau tembakan lambung Faisal Yadav melewati Dava yang melaju keluar dari sarangnya. Beruntung bola masih melebar dari tiang gawang. Garuda Asia menggandakan 2-0 lewat penyelesaian Fandi Ahmad pada menit ke-50 lewat sebuah penyelesaian kaki kiri datar ke tiang jauh. Dalam laga ini kedua tim bermain sangat apik. Duel seri serangan pun sangat terjadi. Hingga pertandingan usai, akhirnya timnas Indonesia unggul 3-1 atas timnas India U17.